Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita akan fokus nih ke sumber-sumber Anda. Spesifiknya soal gimana sih caranya biar komunikasi kita itu ya benar-benar melekat. Gimana caranya ide kita bisa diingat orang lama setelah kita selesai ngomong. Nah, sumber Anda terutama bagian 3 soal pembicaraan yang melekat, itu kan banyak banget ya ngasih teknik praktis. Tantangannya jelas gimana caranya biar kita didengar, diingat, dan nggak cuma jadi suara latar aja gitu. Iya, ini krusial banget sih. Sekarang kan informasi di mana-mana ya. Jadi cuma pesan yang lengket aja yang bisa benar-benar nembus. Pesan yang bisa meyakinkan dan akhirnya ya bawa perubahan. Jadi kita bakal gali nih 7 teknik kunci dari materi Anda itu biar kita bisa capai tujuan tadi. Intinya sih, gimana caranya bikin ide yang mungkin abstrak jadi terasa nyata buat pendengar Anda. Menarik, menarik. Oke, mari kita mulai deh. Teknik pertama yang sering banget disebut, kekuatan perbandingan. Di sumber Anda kan dibahas tuh, analogi dan metafora. Contohnya kayak, Facebook itu rokok jenis baru, atau analogi diskon Neiman Marcus buat jelasin investasi. Itu kayaknya langsung ngena gitu ya. Apa sih yang bikin perbandingan ini kok bisa sekuat itu? Intinya ya, analogi itu kayak ngerjelahin sesuatu yang kompleks atau asing jadi hal yang lebih akrab, lebih visual. Otak kita kan lebih gampang ya nangkap gambaran konkret daripada konsep abstrak. Contohnya, kapal selam Osterholm itu buat mandat masker, itu kan langsung kasih gambaran situasinya gimana. Jadi kayak ngebangun jembatan pemahaman seketika gitu. Tapi ya, hati-hati juga. Ada jebakan banalogi-analogi yang jelek atau basi. Kayak contoh, ban kempes buat sikap jelek. Itu malah bisa melemahkan pesannya kan? Oh iya ya, jadi kuncinya relevan dan segar ya analoginya. Oke. Nah, setelah punya perbandingan yang kuat, kadang ngasih nama yang pas juga penting ya. Ini nih yang membawa kita ke label kreatif. Contoh kayak Brexit, atau stringflation, atau vibesation, itu kan langsung ngerangkum ide yang mungkin rumit. Tapi sumber Anda juga ingetin risikonya loh, kayak kasus keranjang orang tercela itu Hillary Clinton. Seberapa hati-hati nih kita harusnya kalau mau pakai label kayak gini? Wah, harus hati-hati banget. Label itu kan emang kayak jalan pintas mental ya. Kuat banget efeknya, bisa langsung ngebentuk cara orang mandang suatu isu. Tapi justru karena kuat itu, kalau salah pilih label, ya fatal akibatnya. Label yang efektif itu harusnya ringkas, relevan, terus bisa nangkep esensinya tanpa bikin konotasi negatif yang nggak kita inginkan. Nah, ini juga nyambung nih sama keharusan buat menghindari lawannya, jargon dan klise. Istilah teknis yang audiens nggak ngerti atau frasa basi kayak berpikir di luar kotak, itu malah bikin pesan kita jadi ya kabur dan gampang dilupain. Prinsip diet verbal, pakai kata lebih sedikit tapi lebih bermakna, itu berlaku banget di sini. Poin bagus soal kejelasan. Nah, ngomong-ngomong soal kejelasan tapi juga menarik, ini ada teknik yang kayaknya butuh sedikit percikan kreativitas ya, yaitu permainan kata dan klise yang dipelintir. Contohnya kayak When they go low, we go high-nya Michelle Obama. Atau judul berita Mother's Day Mismatch. Cerdas banget itu. Kayaknya ini berhasil karena agak mengejutkan pendengar, gitu ya? Tepat sekali. Teknik ini tuh mainin ekspektasi linguistik pendengar kita. Jadi kesannya cerdik, bikin poinnya lebih tajam, dan ya jelas lebih gampang diingat karena ada unsur kejutan atau kebaruannya. Ini sering banget tumpang tindih sama penggunaan humor yang efektif seperti yang dibahas di bab 4 sumber Anda itu. Tapi humor di sini bukan soal ngelontarin lelucon ya, lebih ke sudut pandang yang cerdas atau observasi ringan. Kayak istilah karaoke slide buat presentasi yang cuma dibacain doang. Riset dari Stanford dan UPenn juga nunjukin kan, humor yang pas itu bikin pesan lebih lengket dan bisa bangun hubungan emosional. Ingat efek dopamin itu? Tapi kalau pakai humor, apalagi dalam konteks yang mungkin agak serius, kayak yang dilakukan Jeffrey Canada atau Melody Hobson, itu pasti ada batasannya kan ya? Gimana cara nyimbanginnya biar tetap profesional tapi efektif? Kuncinya itu di relevansi sama keringanan sih. Humornya mesti nyambung sama topik, jangan asal nyeletuk aja. Dan seringnya humor observasional atau sedikit self-deprecation yang cerdas itu lebih aman daripada usaha ngelucu yang maksa. Tujuannya kan bukan bikin orang ketawa ngakak, tapi lebih ke bikin mereka senyum, merasa nyambung, dan jadi ingat poin kita. Ini soal tone, bukan soal jokes. Oke, masuk akal. Nah, sekarang, gimana soal data? Angka-angka ini kan sering jadi bagian penting ya dari argumen, tapi bisa kerasa kering banget. Sumber Anda nyaranin pakai data dengan konteks.
Contohnya, kecepatan 5G dijelasin sebagai waktu buat download film sambil manasin popcorn. Atau jumlah botol Tabasco setara 3 botol per meja makan di AS. Ini intinya biar angkanya jadi kebayang gitu ya. Persis. Data mentah itu kan abstrak ya. Konteks itu ngasih skala, relevansi, sama dampak emosional. Itu ngejawab pertanyaan implisit pendengar. Terus kenapa ini penting buat gue? Gitu. Ini ngubah angka dari sekedar statistik jadi kayak cerita mini. Ini juga nyambung ke teknik definisi original. Daripada pakai definisi kamus yang kaku buat istilah kayak nilai atau autentisitas, coba definisikan ulang secara praktis dan relevan. Misalnya, nilai itu jarak antara ekspektasi sama kenyataan yang Anda kasih. Nah, ini kan bikin konsep abstrak jadi bisa diukur, jadi actionable. Wah, keren itu. Dan terakhir nih, ada juga saran buat ngebungkus ide kayak persamaan matematis, ya. Misalnya semakin X, semakin sedikit Y gitu. Gimana cara ini bantu pesan biar nempel? Ya, ini ngasih struktur logis yang ringkas dan gampang diingat buat nunjukin hubungan sebab akibat atau korelasi. Contohnya, semakin santai nada bicara Anda, semakin percaya diri Anda terlihat. Ini kan menyederhanakan argumen yang mungkin kompleks jadi semacam formula yang rasanya intuitif dan meyakinkan. Jadi ketujuh teknik ini, analogi, label, hindari jargon, permainan kata, humor, konteks data, definisi orisinal plus persamaan, ini semuanya alat bantu komunikasi yang bisa dipelajari kok. Jadi, kalau ditarik kesimpulan besarnya nih dari semua ini, kayaknya ini bukan cuma soal apa yang kita omongin ya, tapi lebih ke gimana kita ngerancangnya, biar bisa beresonansi dan ya itu tadi, nempel di benak pendengar. Ini soal kesadaran milih alat yang pas buat ide kita. Bisnis yang aman, tapi datar, yang gampang banget dilupain orang. Nah, untuk jadi sosok yang diingat, itu butuh keberanian buat tampil beda. Buat main-main sedikit sama bahasa, dan nyajiin ide dengan cara yang nggak cuma informatif, tapi juga menarik dan kena di emosi atau visualnya. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba deh ingat-ingat, apa sih hal paling berkesan yang dikatakan seseorang ke Anda baru-baru ini? Mungkin di tempat kerja atau di mana aja. Apa yang bikin omongan itu nempel banget di ingatan Anda? Apakah itu pakai salah satu teknik yang kita bahas tadi, atau ada faktor lain? Dan yang paling penting, gimana Anda bisa menerapkan prinsip melekat itu pas giliran Anda nanti yang bicara? Coba dipikirkan ya.